Perkenalkan, nama saya Helina Rizkawati, guru dari SMP Negeri 6 Kota Baru, Kalimantan Selatan. Hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan pada hari ini adalah terdiri dari 2 tahapan, sinkron dan asinkron. Sinkron lewat Zoom dan asinkron melalui grup WhatsApp dan Google Formulir. Berikut adalah rangkaian tahapan kegiatannya. Mohon saran kepada Bapak dan Ibu agar proses pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tetap jaga kesehatan ya, karena ini kita musim COVID, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita membaca doa dulu. Coba Henry pimpin baca doa. Kita melakukan pagi hari ini doa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke. Ibu share screen dulu. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari masalah bentuk aljabar pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kelihatan lah itu di tempat kalian. Muncul lah tayangannya. Muncul kan ada? Muncul Bu. Oh iya. Nah, sebelum kita belajar, kita mengisi daftar hadir dulu lah. Daftar hadirnya itu sudah Ibu kirim kok kemarin di grup WhatsApp. Coba Ibu share dulu. Nah, jangan lupa di absen ini daftar hadir siswa. Nah, absennya bisa aja sambil jalan nanti. Paham lah ini absen lah. Kita lanjut ke materi. Nah, adapun pelajaran hari ini itu peta konsepnya. Oke, yang pertama itu kita memperhatikan peta konsep ini. Di peta konsep ini kita ada belajar masalah operasi bentuk aljabar, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita fokus pada penjumlahan dan pengurangan aja dulu. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuannya nanti kalian bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, setelah menemukan operasinya, terus kalian juga mampu menyelesaikan operasi dan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar pada masalah kontekstual atau masalah kehidupan sehari-hari.
Nah, adapun tahapan kegiatan yang akan kita lakukan itu yang pertama nanti kita mengamati masalah. Ada 2 masalah nanti yang akan Ibu tampilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, terus kita juga ada diskusi. Diskusi secara asinkron ini kan sudah kita lakukan kemarin di grup WhatsApp, terus presentasi. Oke. Nah, terus ada lagi penilaian sikap spiritual dan sosial. Terus ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini di akhir nanti. Nah, terus sebelum masuk ke pelajaran, kita mengingat dulu pelajaran pada minggu lalu. Masih ingat nggak? Di bentuk aljabar itu ada kan unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, apa aja unsurnya? Variabel sama, pangkat sama. Iya, Ya, Bu. apalagi? Ada variabel. Ada apa lagi dalam bentuk aljabar? Misal Ibu contohkan 2X ditambah 3Y sama dengan 10. Ada apa aja di situ? Ada variabel. Ada Apalagi? variabel. Koefisien. Ya, ada apa lagi? Koefisien. Iya, ada koefisien. Terus ada apa lagi? Konstanta. Iya, konstanta. Kalau suku-suku sejenis dan tidak sejenis masuk nggak dalam bentuk aljabar? Masuk. Masuk. Masuk, Bu. Geda coba dihidupkan kameranya. Nah, Gedanya muncul sudah. Ya, lanjut ya. Apa sih manfaatnya kita belajar tentang bentuk aljabar, khususnya penjumlahan? Nah, ini Ibu ambil contoh, misalkan kalian punya uang saku, mau menghitung atau membuat anggaran. Nah, itu bisa digunakan bentuk aljabar. Nah, di sini ada Ibu contohkan nih. Si Opik uang sakunya 2.000 itu lebih banyak dari adiknya. Nah, kira-kira uang saku maksimal Opik berapa dalam 1 minggu? Nah, di sini dapat bisa dihitung adalah 8.500, lebih banyak dari uang saku adiknya. Nah, ini salah satu contoh aja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut kita masuk ke materi. Nah, ini permasalahan 1. Ada 2 permasalahan di sini yang Ibu tampilkan. Nah, ini kita sudah diskusikan kemarin di grup WhatsApp. Coba kita masuk ke grup WhatsApp melihat hasil diskusi kalian. Ibu stop dulu. Ibu share screen lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak diskusi di grup PA-nya? Kelihatan, Bu. Nah, kelihatan. Iya, Bu. Kan kemarin Ibu sudah mengirim LKPD, bahan ajar, terus video pembelajaran, terus kita juga sudah melakukan diskusi. Mulai dari masalah 1, masalah 2. Nah, terus di sini juga hasilnya nih dari hasil dari kelompok 1. Coba Ibu tampilkan dulu. Nah, siapa yang mau maju kelompok 1? Beda. Iya, Bu. Baca nomor yang kegiatan 1 itu, Kak, Bu. Bukan langsung kegiatan yang Yang kegiatan 2, Kak.
Iya, Ibu ganti kegiatan 2. Kegiatan 2 nomor 1. Tentukan hasil penjumlahan. A. Min 3M ditambah 4N dikurang 6 dengan 7N dikurang 8M ditambah 10. A, jawabannya berarti min 11M ditambah 11N ditambah 4. Gimana yang lain? Jawaban dari poin A dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan atau jawabannya salah? Gimana? Iya Bu, jawaban saya sama. Sama. Sebelum menjumlahkan itu diapakan dulu? Bukan variabel yang sama. Ya, dikumpulkan dulu yang sejenis ya lah. Kalau menjumlah atau mengurang itu dia tidak sejenis, bisa lah. Bisa. Iya, Bisa, tidak Bu. bisa. Berarti yang poin A, ada yang ditanyakan poin A, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, ke poin B. Poin B, 15A ditambah 7B dikurang 5C dengan min 11A dikurang 12B ditambah 13D. Jawabannya 4A dikurang 5B dikurang 5C ditambah 13D. Gimana yang poin B? Sama Bu jawaban saya. Sama lah. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Yang poin B. Ada pertanyaan? Udah, lanjut. Iya. Lanjut gak? Lanjut. Nomor 2, tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut. Nomor 1, 3X ditambah 4Y dikurang 5 ditambah 4X dikurang 6Y ditambah 10. Poin A, jawabannya berarti 7X dikurang 2Y ditambah 5. Iya, bagaimana yang poin ini? Ada yang ditanyakan? Kelompok 2, kelompok 3. Sama Bu. Sama. Jitna, gimana? Ada yang ditanyakan? Sama nggak jawabannya? Atau ada yang beda? Henry gimana? Sama? Sama. Iya, terus lanjut ya. Iya. Poin B, 2X dikurang 5Y ditambah 7 dikurang 7X ditambah 8Y dikurang 4. Poin B berarti jawabannya min 5X dikurang 13Y ditambah 11. Gimana? Gimana jawabannya yang ini? Benar nggak? Benar Bu. Sama jawaban saya. Jitna? Sama. Henry? Sama Bu, sama Bu. Oke. Lanjut ke kegiatan 3. Baca dulu soalnya gak? Kegiatan 3, soal nomor 1. Kebun Pak Ahmad berbentuk persegi panjang, memiliki panjang 3X ditambah 6 cm.
Jika lebarnya 2X ditambah 5, maka tentukan A. Keliling kebun Pak Ahmad dalam X. B. Jika X sama dengan 3, maka luas kebun Pak Ahmad adalah. Jawaban poin A itu berarti 10X ditambah 24 cm. Ya, diapakan dulu itu, Gak? Rumus keliling apa rumus keliling? P kali L. P kali L. Itu luas. Kalau keliling mengelilingi persegi panjang berarti semua sisinya 2P ditambah 2L. iya, semua sisinya dijumlah ya lah. Oke. Gimana yang lain jawabannya benarkah? Salah? Atau ada yang beda? Sama, Bu. Jitna? Henry? Bu, sama. Ya. Terus ke poin B. Ya, poin B, jika X sama dengan 3, maka luas kebun Pak Ahmad itu berarti sama dengan 10 dikali 3 ditambah 24. Sama dengan 54 cm. Iya. Persegi. Ya. X-nya diganti dengan 3. iya, Tiga. iya. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak. Paham tidak? Tidak ada pertanyaan, paham semua? Paham. Kamu. Henry ada yang ditanyakan? Paham, Bu, paham. Oke, Jitna. Oke. Kalau begitu Ibu stop share dulu. Ini adalah kegiatan hasil diskusi di grup WA. Kegiatan diskusi ini terpisah dilakukan mengenai pemberian LKPD, materi ajar, dan kegiatan diskusi tanya jawab masalah. Mati rekornya. Ya, coba bacakan kesimpulannya. Jitna. Jadi ada, Kak. Iya, Ibu hilangnya anunya. Coba Jitna bacakan kesimpulannya. Nyari lah. Penjumlahan bentuk aljabar atau bentuk aljabar hanya bisa dilakukan buku yang terdirinya 2x tambah 3x sama 5 sama 4. Begitu juga 3y dibagi 3y hanya berlaku pada suku kecil. Kesimpulannya.
kesimpulan pembelajaran hari ini gimana menurut Heda? Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar gimana? Apakah dia bisa dilakukan sejenis atau tidak sejenis? Bagaimana? Untuk bisa melakukan operasi penjumlahan harus digimanakan? Harus jenis. Iya, harus sejenis. Nah, jadi operasi penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan kalau dia variabelnya sejenis, ya. Jenis. Ya, oke. B. Ibu lanjut share screen lagi, semoga tidak lagi hilang jaringannya. Nah, ini untuk penguatan materi, kita simak dulu video berikut ini ya. Biar lebih jelas. Muncullah. Ialah yang pertama, penjumlahan dan pengurangan Muncul bentuk nggak? aljabar hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis. Yang sejenis berarti variabel dan pangkatnya itu sama. Ibu jalan Jumlahkan atau kurangkan. Muncul nggak? Udah muncul belum videonya? Belum, Bu. belum Bu. Salat gue. Iya, Nat. Sambil ditunggulah. Koefisien dari variabel yang sama. Jadi adik-adik, jika sudah menemukan suku yang sejenis, kemudian koefisiennya tinggal jumlahkan atau kurangkan. Contohnya, 4x ditambah 3x. Adik-adik perhatikan, ini merupakan suku sejenis ya, karena variabelnya sama, yaitu sama-sama x. Nah, berikutnya tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 3. Untuk x-nya cukup kita tuliskan 1 kali. 4 ditambah 3 yaitu 7. Berarti hasilnya 7x. Coba contoh yang kedua. 6m kuadrat dikurangi 2m kuadrat. Ini merupakan suku sejenis ya, karena variabelnya sama. Adik-adik bisa perhatikan variabelnya yaitu sama-sama kuadrat. Sekarang tinggal kita kurangkan koefisiennya. 6 dikurangi 2, hasilnya 4m kuadrat. Jadi variabelnya itu cukup kita tuliskan 1 kali. Kita coba contoh yang ketiga. 7a ditambah 2a kuadrat. Adik-adik perhatikan variabelnya. Ternyata pangkatnya itu berbeda ya. Nah, karena pangkatnya berbeda, berarti ini bukan suku sejenis. Maka tidak bisa kita jumlahkan. Jawabannya itu berapa? Nah, adik-adik, karena tidak bisa kita jumlahkan, berarti jawabannya itu tetap 7a ditambah 2a kuadrat. Nah, kemudian yang perlu adik-adik ingat lagi ialah pada operasi perkalian. Ingat, positif kali positif, hasilnya positif. Kemudian, positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Kalau negatif kali negatif, hasilnya positif. Ingat saja, sapo bene. Sama positif, beda negatif. Nah, supaya lebih jelas, kita ke contoh soalnya ya. Oke, itu penguatan materi hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk
aljabar. Ayo Desi Jitna buka kameranya. Ibu lanjut. Biasa aus-ausan tanpa bilang. Lembab dan panas. Nah ini setelah penguatan kita ada kuis. Kuisnya satu soal aja. Kalian kerjakan dulu selama 10 menit. Nanti jawabannya di grup dikirim di WA ya Japri ke Ibu. 10 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Kalian bisa kumpul jawabannya di grup WA. Nah, nanti Ibu koreksi siapa yang remedial dan siapa nanti yang pengayaan. Nanti Ibu umumkan di grup WA. Nah, sekarang coba bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apa kendalanya? Jaringan, Bu. Ya, jaringan. Ibu tadi juga sempat terlempar dan harus membuat meeting baru untuk menyambung pembelajaran. Sama ya, selain masalah jaringan bagaimana? Kalau materinya gimana? Sulit nggak untuk penjumlahan dan pengurangan? Tidak, Bu, mudah. Isi gimana? Tidak, Bu. Menyenangkan, mudah. Gampang. Menyenangkan, Bu. Mudah. Ya, mudah. Aja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Paham. Nah, untuk materi minggu depan itu kita akan mempelajari masalah masih operasi bentuk aljabar, tetapi kelanjutannya masalah perkalian dan pembagian. Jadi bisa dibaca-baca dulu, nanti bahannya Ibu kirim di grup WA supaya bisa didiskusikan sama-sama. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, Tidak ada, Bu. ya, kalau tidak ada, kita tutup dulu dengan doa. Henry, coba dipimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan dulu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun kita belajarnya lewat rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan room.